Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 28 Februari 2023. Saya berada di lahan bawang merah dekat rumah yang umurnya 29 hari setelah tanam. Ini akan saya lakukan pemupukan keempat, tapi terus tertunda karena sebenarnya harusnya kemarin sih, ketika umur 28, tapi tertunda karena ada hujan 4 hari berturut-turut. Sesuai rencana sebetulnya ini akan saya lakukan pemupukan melalui metode tugal atau cokol. Jadi digejik menggunakan alat seperti ini. Tetapi ketika saya coba pagi kemarin itu, saya gejik begini menggunakan alat ini, saya tugal drop tiap 4 pokok tanaman. Nah, ini ternyata ketika kena hujan 1 jam lebih, itu lubangnya ini jadi tertutup kembali. Padahal kemarin pagi itu sudah saya dapatkan 4 bedeng, saya menugalnya. Seperti ini tertutup kalau kena hujan. Rencananya sih pagi ditugal, sorenya saya taruh pupuk padat, jadi tidak kocor, menggunakan alat penabur pupuk yang biasa untuk pemupukan jagung itu. Jadi ditekan begini ke tanah, nanti pupuknya keluar sendiri. Alatnya saya beli sejak lama, tapi jarang sekali saya pakai untuk bawang merah. Nah, karena itu sepertinya saya harus mengubah strategi, kembali ke metode kocor. Meskipun musim hujan, tetapi ini agaknya pH tanah tidak drop amat lah, sehingga masih aman kalaupun dikocor. Untuk membuktikan, saya akan menggunakan pH meter supaya kita dapat memutuskan seberapa perlu penambahan kalsium. Ini posisi 7 karena belum ditancapkan. Kita lihat bersama. Posisi jarum menunjuk angka 6. Menuju angka 6. Dan ya, ini termasuk masih netral lah, 6 itu. Jadi meskipun diguyur hujan 4 hari berturut-turut tiap sore, ini malah 6,1. Nah, itu artinya penaburan dolomit dan pengocoran yang saya tambahi kalsium karbonat tempo hari masih bereaksi begitulah di tanah, sehingga ya tanah tidak ngedrop pH-nya. Karena itu saya akan lakukan kocor untuk keempat ini, dan pupuk yang saya gunakan akan saya tunjukkan. Tapi sebentar, itu ada ayam masuk itu. Waduh, kurang ajar. Ayo, ini lewat jalan sini yang lupa saya tutup tadi. Ini saya harus usir dulu ini. Ayam, kalau ayam saya taruh di karung, di kurungan seperti itu. Ini. Tapi kalau ayamnya kawan-kawan ini, aduh itu. Aduh. Oi.
Sebentar ini saya harus pause dulu untuk mengusir. Baik, ayam sudah keluar dari area kebun. Nah, ini pupuk yang akan saya gunakan. Ini pH meter tadi bungkusnya. Pupuk yang akan saya gunakan masih seperti biasanya, Sitka produksi Pak Tani yang kandungannya 50% kalium dan sulfur atau belerang atau sulfatnya 17%. Ini saya pakai sekitar 8 kg. Kemudian Yaramila Winner ini sebenarnya winner ini. Bungkusnya saja yang Yaramila unik. Itu juga saya pakai 8 sama 10 kilo. 7 kilo, tapi yang 3 kilo itu Saprodap dari Pak Tani. Jadi Yaramila Winnernya 7 kilo, kemudian Saprodapnya 3 kilo, dan ini 8 kg. Kemudian nanti saya campur, larutkan di dalam drum. Ini volumenya 120 liter. Sudah saya isi. Ini bekas untuk fermentasi kotoran hewan kambing atau serintil yang sudah digiling. Kemudian saya tambahkan aneka bahan organik, sisa-sisa sayuran, dan saya kasih E4 serta molase atau gula. Saya pakai dulu untuk pemupukan cabai merah keriting. Nah, ini akan saya fungsikan untuk mencampur pupuk. Ini kira-kira nanti saya ambil 15 literan menggunakan ini, kemudian saya taruh di jerigen volume 20 liter, sehingga yang 5 liter adalah air dari sumur. Begitu kawan-kawan. Mengenai teknik pengocorannya ya seperti biasanya. Ini greenhouse saya yang untuk saya gunakan pengeringan bawang merah dari panenan di lahan sawah. Kemudian saat ini sudah keluar sekitar berapa ya, pokoknya sisanya masih ada sekitar 4-5 kintal yang sengaja saya tahan, karena kalau dijual hari-hari ini ke tengkulak hanya 17.000, naiknya paling 18.000. Sementara kalau saya jual ke pedagang, ke warung-warung itu masih bisa 22 sampai 23.000 per kilogram, sehingga saya jual secara bertahap. Memang tidak ideal karena pasti ada penyusutan, tapi apa boleh buat, ada margin yang lumayan dibanding kalau jual per ton misalnya ke tengkulak yang hanya dihargai 17 sampai 18.000. Padahal itu sudah peritilan, sudah dipotong, kondisi kering, bawangnya sehat. Dan ya kalau seperti itu untung tipis sih. Idealnya memang digantung, ditahan ketika harga bagus kemudian dijual. Tapi tidak apa-apa, kita masih terus berharap, tanam dan tanam lagi. Semoga masih kuat, sehat jiwa raga, juga kantongnya. Demikian juga harapan saya untuk kawan-kawan petani bawang merah di mana saja. Saya kira demikian kawan-kawan yang bisa saya bagikan kali ini. Saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.